Haha, oke, tes. Halo semuanya. Selamat datang kembali, guys. Benar. Susah banget fokusnya cok kamera gua. Oke. Jadi ini gua ada laptop. Ini laptop Asus. Ini ya, X550 ZE. Ini versi FX series. Quad core. Ini emang laptop lama dan ini sebenarnya udah semingguan gue dapet kayaknya. Dan ini harga laptopnya berapa bang? Nah, ini harga di bawah 700.000 guys. Jadi ya. Dan kelengkapannya apa bang? Ini nggak ada apa-apanya, cuma laptop aja. Dan minusnya udah kelihatannya di sini tuh, baterainya rusak, baterainya tidak nyala dan tidak dapat charger. Karena gue punya charger, nih gue kasih charger asik. Charger laptop lama gue nggak dapat charger, dan ini gue udah beliin baterai ya, bener gak? Nih, kelihatan nggak? Nah, baterai X550Z ya, ini sama ya. Nih kalau kalian melihat tuh, oke. Ini kemarin udah gue tes, terus udah gue bongkar, gue bersihin, gue repasta ulang. Jadi ya segitu aja untuk review singkatnya. Jadi nanti kita akan coba pas laptop ini nyala guys. Oke. Halo semuanya. Jadi ini sudah gue coba ya, gue colokin charger ini. Ini chargernya masih original. Jadi ini emang chargernya laptop gue yang lama nih. Ini nyetrum jiro, tapi gue nggak tahu masih beres apa enggak ya. Ini kita cek dulu tegangannya aja sebelum kita pakai ya. Jadi kita coba cek dulu tegangannya. Gue ambilin multi dan kita coba cek tegangannya masih 20 volt atau tidak. Oke. Oke, jadi ini gue udah ada multi dan probe. Asik. Dan ini kita coba cek ini di mode tegangan DC. Aduh, blur. Tegangan DC, range-nya 200 ya. Kita coba cek. Tuh bisa dilihat ya, 19,6 volt. Dan harusnya normal. Kita coba buat menyalakan laptopnya. Sebenarnya ini laptopnya udah nyala. Cuman dari kemarin gue mau nyoba tes tegangan si charger gue, karena ini charger gue udah 1 tahunan guys, nggak nyala guys. Gue simpen ya, gue punya 2 charger ginian karena dua-duanya laptop gue Asus dulu, Asus K45DR sama A43SV. Kebetulan kayak bakal gue cari lagi tuh A43SV gue. Nanti kalau ada kanibalan gue mau coba ini restorasi kayaknya, karena ya gitu laptop kenangan guys. Kalau ada murah-murah kanibalan di bawah 500. Ini USB portnya mau gue coba solder lagi satu, terus beli USB extender yang di sini tuh, PCB extendernya. Sini ada satu sama fleksibel. Udah, sebenarnya kalau itu udah ada sih beres ya laptop gue yang lama itu. Oke, kita coba bismillah. Mulai ya. Kadang suka nggak nyala guys. Nyala guys. Jadi ini Windowsnya udah gue cuci semuanya, udah gue install ulang Windowsnya. Ini sudah cepat sekali bootingnya ya kan, mantap jiwa. Emang prosesornya rada buluk ya nih, kelihatan nggak guys? AMD Apex series. Dan ya ini kondisi laptopnya ya, ini kondisi laptopnya. Dan kita cek apakah baterainya sebenarnya seperti ini guys. Kondisinya plug in, cuman gue nggak tahu dia bisa charging atau enggak ya. Kalau di sini sih baterainya plug in aja. Nanti kita akan coba pakai baterai baru ya. Jadi kita coba cek dulu untuk suhunya. Berarti kita bisa pakai ini core temp, karena kemarin gue coba nge-game guys. Laptop ini cuman game CS aja nih ya. Suhunya 39 derajat tuh. Mana ya? Ini nggak connect internet. Kalau connect internet, ini nggak connect ya. Atau kalau connect ya nanti itu beda urusan. Oke, suhunya aman 30-an derajat nih. Ini kalau ngelot pasti 60.
Dan untuk device HW info kita cek dulu mungkin sebelum siapa tahu sial gak ada di kalender ya kan. Untuk laptop berapa bang? 650.000. Dan spek untuk laptopnya apa bang? Nah kita lihat dulu HP monitornya guys. Ini ya, ini temperatur ini 101, ini gak jalan, temperaturnya jelas. Terus yang ini utilization, virtual memory, bla bla bla. Ini suhunya 38 derajat. Terus yang core-nya ini bisa 87. Gua nggak tahu ini benar atau enggak. Karena setahu gue kalau AMD itu dia 2 kali lipat guys. Gak tahu juga sih gimana cara bacanya ya. Karena ini ada integrated grafiknya juga. Ini suhu Midas Force-nya, SSD. Ini pakai SSD 128GB. Terus SSD doang kayaknya 128. Terus Radeon R7 ini 40 derajat. Kayaknya dia CPU-nya sama GPU-nya ditambah kayaknya. Jadi dia tuh kelihatan lagi. Ini suhu ini sama ini tuh ditambah jadi ini kayaknya. Kalau AMD selalu kayak gitu guys. Gue juga nggak tahu kenapa yang lawas-lawas tuh gitu. Dan voltage-nya 13,5 ya. Ini ngedrop anjir 7. Kadang-kadang 7. Gue nggak tahu ini ngikutin si apa ya, ngikutin si laptop atau gimana, gue juga nggak ngerti. Dan baterai levelnya segini ya, dari 33.000 mAh, 33.000 berarti 3.300 mAh ya, lupa. Terus ini jadi 22.000, wear level 33%. Dan dia suka ngeblur cok. Yaudah nanti kita coba ganti baterai ini, karena kalau di mati guys, kalau dicabut. Jadi ya kita harus coba ganti baterainya. Gue juga nggak tahu nih ngecas atau enggak kayak gitu. Tapi kalau dari sini sih dia plugged in, berarti harusnya bisa ngecas. Emang baterainya aja nol, nggak ngecas. Oke, kita coba aja. Gue mau nyoba buat kita bongkar aja, terus kita pasang baterainya. Oke guys, kita bongkar dulu, kita shutdown, nanti langsung kita bongkar aja. Oke guys, jadi kita bongkar aja laptop ini. Sorry kalau agak jauh ya, gue pakai 0,6 dia. Ini kita bongkar aja langsung. Gue siapin mana ya ini sih, ini buang dulu ini dan spare part. Oke, kita ada lagu buat penyemangat. Oke, kita langsung aja. Kamera bakal gue taruh sini, nanti kita akan coba langsung aja guys. Kita unboxing dulu untuk ininya. Oke, ini udah ada ya nih. Oke, dari tokonya nih, syarat dan ketentuan berlaku ya. Gua nggak tahu bisa pakai atau enggak. Dan ini untuk baterainya, gua cek dulu kali ya baterainya. Ini baterainya lumayan harganya, gue beli yang lumayan. Harga aslinya cuma 130, ini gue beli yang 250. Gue nggak tahu ini bagus atau enggak, tapi ya kayaknya salah deh guys. Harusnya 4,4 WH 29 15 volt. Ini harusnya bener ya, saya lecet nih ke Copex. Coba aja langsung kita bongkar terlebih dahulu kayaknya. Oke, kita taruh sini dulu aja. Kita taruh sini dulu baterainya. Oke, kita bongkar dulu laptopnya guys. Kita bongkar. Oke, mungkin maghrib, jadi gue skip aja untuk pembongkaran. Nanti kalau udah terbuka semua akan shoot ya guys. Oke, jadi ini baterainya udah kelihatan ya. Dan ini gak gue lepas semua karena ini ada fleksibelnya di sini. Tuh kelihatan gak guys? Ada fleksibelnya tuh. Jadi gue malas lepas fleksibel, jadi gue geser aja sampai kelihatan aja soket baterainya. Kita akan ganti aja.
Ini untuk baterai lamanya, dia seperti ini. Yang lama sebenarnya gua nggak tahu rusak atau enggak nih baterai. Cuman ya kita mungkin ini yang baru ya. Ini yang baru nih nggak ada sek. Yang baru masih di sini. Bisa kita cek kali ya tegangannya ya. Gua nggak tahu bisa masuk nggak jarum gua. Kayaknya nggak masuk guys. Ini kita ganti aja kayaknya untuk baterainya. Ini baterai tahun 2023 coy. Kelihatan nggak? Ya sudah, kita ganti aja baterainya. Kemarin itu yang sana merah. Ini bang ini ya. Ya, tahu gua harusnya baterainya ini. Cina ya, yang ini sama sih Cina. Oke lah, coba cek aja guys. Kita langsung pasang aja baterainya. Oke, ini udah terpasang ya. Sebenarnya bisa kita coba sih begini. Tuh, dia tetap nggak nyala ya. Baterai udah terpasang. Tuh, ini tetap nggak nyala. Tuh, oke kita coba dulu guys. Ya dia tetap nggak nyala ya. Si beliau ini tidak menyala. Tapi kita tes aja langsung ya. Ini belum gua baut, jadi kita tes aja langsung ke sana guys. Coba ya. Oke guys, jadi ini indikatornya kalau baterai sebelumnya tuh kadang kedip, kadang enggak. Ini ngecas, gua nggak tahu ini bakal kedip atau enggak. Kita coba cek dulu aja. Ini nyala ya. Ini kalau si baterainya habis ya bisa jadi. Kita coba tunggu mungkin 2 menit gitu, harusnya nambah ya. Cuman baterainya, gue curiga baterainya chargernya rusak mas. 78% guys sih baterainya nih, kebaca ya, cuman dia nggak mau nyala guys. Kita coba mungkin cabut ini, kalau emang ininya jalan berarti ya kita bismillah ya. Udah bisa guys, nyala ya. Nih tuh. Oke, kita coba matiin. Ini nggak pakai baterai, udah pakai baterai. Kita coba sedang. Jadi waktu awal-awal gak nyala, mungkin harus kalibrasi ulang dulu, nggak tahu juga gue. Ini gue belum bautin semua, masih di sini. Ini juga masih itu. Dan kita coba cas nyala lagi. Nyala ya. Ini tanpa charger di sini. Oke, coba. Nggak ada kabel ya. Alhamdulillah baterainya aman berarti. Sebenarnya laptop ini minusnya apa bang? Minusnya nih, kalian lihat, ini jamur. Dulu gue pernah sempat bisa benerin jamur kayak gini, cuman harus bongkar layar kertas dari LED. Ini wajib LED ya, kalau LCD nggak bisa guys. LCD itu dia bentuknya cairan, gue pernah bongkar. Jadi kalau udah jamuran, udah nggak bisa kalau LCD. Kalau LED bisa. Jadi kertasnya itu dikasih alkohol gitu, terus per layernya atau per lembarnya gitu, nanti dibersihin gitu pakai tisu. Cuman kalau laptop ini biasanya LCD-nya kalau nggak salah ada frame besinya. Frame besinya itu nggak ada bautnya setahu gua. Jadi dia langsung dibengkokin gitu loh. Gitu. Nggak tahu kalau LCD laptop layar kayak gini bisa layar PC gitu. Gua pernah bersihin, cuman kalau ini nggak tahu nanti gimana. Tapi sebenarnya nggak terlalu ganggu sih. Kalau gua. Cuman ya, yang penting baterainya aman ya. Tuh 79%, walaupun 3 jam. Ini biasanya kalau baterai gua begini, filter baterai settingannya. Dan nanti mungkin kalau kalian motor lebih, gua bakal coba settingnya, kita cari-cari aja. Dan ini baterai sudah, chargernya sudah, walaupun emang awal-awal dia nggak nyala, gua nggak tahu kenapa, tapi ini bisa. Gua kira isi chargernya rusak, ternyata nggak, aman baterainya. Di nggak ada ya dari indikator charge. Ini charge gini aman ya, ini belum gue baut. Oke,
gue buat aja. Dan untuk speknya kalian mau lihat nih, gue mumpung nyala ini gue beli 650.000 sama charger ya. Terus ini speknya nih guys, FX 7500 R7 sama ada R5 R5 M230 ya. Walaupun emang trofeinya buat buat apa ya trofeinya ya, ini buat korel-korelan oke sih kayaknya. Ini trofeinya ada dua ya, satu R7, satunya R5 M230. Cuman ini dual grafik, sama kayak dibilang ini dual grafik ya. Udah gua pakai satu aja karena gua nggak suka pakai crossfire ya. Ini crossfire gue hilangin tuh, gue matiin crossfire ya. Masih kelihatan nggak? Aduh emang lag, gue nge-lag sih emang aneh aja ya. Crossfire gue matiin. Oke, segitu aja untuk review singkat untuk laptop ini. Ini berarti laptop udah 19.000 ya. 19.000 masih di bawah sejuta, masih bisa dipakai menurut gua. Dan nanti bisa gua pakai apa aja ya, nanti kita lihat ya. Ini laptopnya spek singkatnya aja. Tadi udah ada R7. Terus untuk RAM-nya ada semua di sini ya. Sistem ini gue pakai RAM 8GB ya nih, 4x2. Ini RAM-nya udah pernah gue bongkar. Terus CPU-nya udah gue repasta. Dan ya udah, ini 15 inch, enak buat ngoding, udah jelas. Ini sama numpad ada. Kalau buat ngoding tuh numpad harus lengkap guys, kalau enggak kuring aja gitu rasanya ya gitu. Oke, gitu aja untuk review singkat, dan gua perbaiki sedikit ini laptopnya. Gue tambahin charger, gue tambahin baterai. Ini mungkin yang ada minus lagi guys nih. Tuh, denger ya. Jadi kalau di atas 35% volumenya, dia tuh pecah 30 deng. Nah, kalau ini nggak pecah. Dia emang membrannya udah tua ya. Laptop ini udah 10 tahun, wajar. Ya 10, 11, 12 tahunan. Saya 10 tahun lah, wajar. Ya, ini mau gua ganti nggak bang speakernya? Ya mungkin kalau memang ini dia gua ganti. Speakernya 150.000 lumayan kalau dimodalin. Cuman ya udah, gue juga lebih sering pakai handset, jarang pakai speaker. Jadi sementara yang penting baterai dulu ada, bisa gue pakai buat ngajar, bikin soal dan lain-lain ya. Walaupun emang gue punya Acer, mana Acer gue di dalam tas tuh. Itu baterainya kemarin tahan, gue pakai biasa itu bisa dua hari sekali ngecas ya, sekitar 12 jam something. Dan gue bersyukur banget beli baterai 600.000 ya guys ya. Ada harga, ada rupa guys. Karena kalau beli baterai yang 300, 400 itu katanya cuma tahan 6 jam, 5 jam. Gue beli baterai yang 600.000 kemarin. Emang mahal sih baterainya. Gue kalau beli baterai itu biasanya beli yang paling mahal. Gimana ya? Ya kalau bisa beli yang paling mahal, Kalau cuman buat sementara jangan beli yang paling bawah. Kalau gue gitu, beli yang tengah-tengah. Misalkan harga range paling bawahnya 150.000 nih, harga baterainya nih paling bawah itu 130.000. Kalau lu mau beli yang agak bagusan dikit, beli yang 150 atau 180.000. Ini yang paling mahal tuh gua nemu di 250.000. Ini yang gua pakai sekarang. Jadi gua yakin ini bisa tahan. Mungkin kalau cuman buat office dan ini lumayan cukup boros ya, 2 jam nih ya. Lebih boros ya. Ini harus di setting lagi. Ini kayaknya nggak boleh full speed ya. Ini kayaknya dia full speed. Ini CPU-nya harus di setting lagi. Dan ini juga harus gua kalibrasi ulang kayaknya. Untuk ini, kalau untuk suhunya udah aman, kemarin udah gua repasta. Idle-nya kemarin 40-50 derajat. 50 derajatan, sekarang udah 39 nih. Udah, dia santai banget, jadi ya sudah itu aja. Dan untuk ini gue nggak tahu ya, target tahan 3-4 jam oke lah menurut gue ya. Jadi nanti gue mau pick
mau install baterai calibration. Nanti gue kalibrasi, karena kalibrasi baterai itu 2 hari 3 hari guys baru bisa kebaca bener-bener. Kalau masih baru sekali pasang gini ya belum kebaca. Oke, tadi gue juga sempat panik karena pas gue colok baterainya dia nggak nyala langsung ya, harus diumpan pakai charge dulu. Di seperti itu aja, walaupun agak deg-degan awalnya, cuman ya udah tidak tergantung sama charger ini lagi. Dan nanti bakal gue coba ke depannya, mungkin kalau ada rezeki tambahan lagi gue mau ganti speakernya biar beres. Siapa tahu masih laku 1,5 plus gitu. Ya kita kan mainannya kita restorasi aja ya. Dan ini sebenarnya bodinya mulus karena ini masih pakai plastik, di belakangnya juga masih pakai plastik guys. Bodinya cukup terbilang mulus untuk laptop 10 tahun. Dan kemarin itu waktu gua cek memang debunya banyak, jadi ya gua ganti thermal paste-nya. Gua punya Deepcool Z5 ya, gua pakai itu, dan alhamdulillah dari 50 turun ke 38 40 ya, segitu normal menurut gua. Ini nggak pakai bantuan apa-apa ya, maksudnya nggak pakai kipas apa vakum dan lain sebagainya gitu. Oke, segitu aja. Kemarin juga gua ambil laptop lagi satu yang mereka tuh Lenovo, cuman udah laku. Yang ini gua restorasi dikit-dikit ya, budgetnya di bawah 1,5. Harusnya di bawah sih karena 650, benerinnya sekitaran ya 650 lagi kayaknya ya, 1,3 ya, belum untung dikit-dikit aja guys. Yang penting laptopnya normal, enak dipakai, dan emang ini bukan laptop gaming ya, karena coba desain Corel gitu oke, coding karena RAM 8GB menurut gua oke, harusnya udah pakai SSD juga. Nanti gua coba cari harddisk 500GB biar dual storage ya, biar SSD buat sistem, harddisk buat data. Itu konfigurasi paling sweet spot menurut gua, karena gua kan ngolah file cuman isinya Word, Excel yang bikin soal dan begitu enak. Gue juga harus repasta si Acer itu karena belum sempet gue repasta. Udah waktunya sebenarnya, udah mulai masuk waktunya, karena kemarin tuh gue repasta bulan Juli ya, udah Februari ya, normal 6 bulan sekali, maksimal 1 tahun sebenarnya udah mulai di repasta, cuman gue malas aja karena suhunya masih dingin. Kemarin gue nyoba buat SketchUp itu masih di bawah 60 apa di bawah 55 ya, lupa gue, kali 50-an suhunya, nggak nyampe 60. Kayaknya masih aman, soalnya gue belum punya thermal paste mahal lagi. Ya PC gue juga harusnya ada di repasta nih, tapi karena gue udah model YouTube ya, udah gue nggak tahu nih bisa seminggu sekali atau enggak. Gue coba nanti mau ngedit pakai laptop ini, kayaknya ngedit video ini pakai laptop ini. Kita coba, nanti gue bakal screenshotin mungkin ngeditnya di part selanjutnya. Mungkin sekalian gue beli speaker, atau mungkin nanti ya layarnya gue nggak tahu ya sebenarnya. Kalau layar sih dikit banget ya, nggak, kalau di gue sih lumayan ganggu ya. Cuman kalau ini kalau ganti berapa bang layar? 400.000 guys, lumayan juga. Cuman kalau menurut gue, kalau selama nggak garis, nggak ini ya, cuman jamur dikit-dikit gini wajar sih. Apalagi laptop 1,5 juta kan, jamur gini menurut gue wajar. Oke, segitu aja. See you the next video. Sehat-sehat buat kalian semua guys. Jangan lupa bahagia, oke? Akhirnya gue mau merasakan laptop under 1 juta di tahun 2026. Jadi boros guys. Oke, bye-bye.